Telur puyuh salah satu telur unggas kegemaran masyarakat. Permintaan telur puyuh yang tinggi membuka peluang usaha ternak burung puyuh. Selain telur puyuh untuk dikonsumsi, burung puyuh juga dikonsumsi dagingnya. Daging dan telur puyuh memiliki prospek yang cerah untuk dijadikan peluang bisnis. Burung puyuh termasuk golongan burung unggas, berukuran super mini dan berkaki pendek, namun ternak burung puyuh cukup menjanjikan. Saudara, banyak ide usaha yang dapat dilakoni, salah satunya usaha peternak burung puyuh. Usaha ini sangat menjanjikan karena masa panen yang cepat dan seluruh bagian burung puyuh dapat dimanfaatkan, mulai dari daging, telur, hingga kotoran. Di Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Kelurahan Kayu Ara, terdapat peternak burung puyuh yang sudah berhasil. Seperti apa? Ikuti kami dalam Zona Tani. Harga daging dan telurnya di pasaran relatif stabil dan peminatnya tidak pernah sepi. Tak hanya daging dan telur yang dimanfaatkan, kotoran burung puyuh juga dimanfaatkan untuk pupuk kandang ataupun pakanan ikan. Permintaan telur puyuh yang tinggi membuka peluang usaha peternak puyuh. Bahkan sudah banyak peternak puyuh yang sukses mendapatkan omset besar. Seperti Yasai yang sudah sukses membudidayakan burung puyuh di Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu. Awalnya, lahan yang digunakan merupakan lahan perkebunan karet. Namun, seiring makin turunnya harga karet dan lamanya masa tanam, membuat Yasai beralih membudidayakan telur puyuh. Paling rendah, tingginya 38 dia mati. Usaha ini masih berumur jagung, baru berjalan 1,5 tahun, namun telah menghasilkan omset yang menjanjikan. Dan ini harus dibalik seperti ini. Yasai memilih membudidayakan burung puyuh karena tergolong mudah dan cepat menghasilkan. Dalam waktu 60 hari, burung puyuh sudah dapat menghasilkan telur, sehingga masa perputaran panen dapat dilakukan setiap hari. Dengan ukuran kandang 8 x 10 meter, Yasai memiliki 3.000 ekor burung puyuh. Dan dalam sehari, burung puyuh dapat menghasilkan 24 kg telur puyuh yang berjumlah lebih dari 2.000 butir telur. Keuntungan peternak burung puyuh adalah masa panen yang cepat, bahkan dapat panen setiap hari. Tak hanya itu, ketika burung puyuh tidak di umur produktif lagi, burung puyuh dapat dijual. Biasanya daging burung puyuh dimasak dan dibumbui, lalu dikemas frozen siap jual. Serta kotoran dari burung puyuh juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik.
Keluarga kami memilih usaha peternakan puyuh kayaknya waktunya singkat. Dengan waktu 60 hari mulai dari penetasan sampai produksi bertelur. Jadi 60 hari itu sudah mulai bertelur ya. Usaha lain ada, perkebunan. Kebunan dulu lahan ini saya tanam karet. Nah, tapi karena karet itu makin lama makin menurun, nah, kita tebang, kita ganti peternakan kebun sayur dengan peternakan puyuh. Ya, lebih 2 bulan lebih kurang. Karena penetasan itu selama 17 hari sudah menetas. Nah, umur 40 hari dia sudah mulai bisa bertelur, 40 sampai 45 hari sudah produksi. Ya sesungguhnya ini usaha keluarga. Terus ya kami mengambil tenaga kerja dari sekitar sini kan gitu, pemanfaatan. Burung lebih kurang 2.500 sampai 2.700 yang sudah produksi. Belum lagi anakan, belum lagi yang masih gadis. Telurnya dijual, dagingnya yang artinya apa betina, yang betina dia memproduksi telur, terus yang jantan kita jual setelah umur 30 sampai 40 hari kita jual. Kalau target cita-cita saya mencapai 20.000 ekor. Karena lahan kita masih memungkinkan. Karena makin sedikit keuntungannya juga kecil. Belum bisa menyuplai ke tempat lain karena masih tanggung hasilnya. Kalau misalnya sudah 1 kuintal, 2 kuintal per hari, bisa kita mengisi, ya, bisa supply ke mana-mana. Jadi kotorannya diolah, difermentasi, kemudian dijadikan pupuk. Sebagian kita pupukkan di kebun kita sendiri, sebagian kita jual. Dijual tergantung yang pesan. Orang ambil ke sini. Daerah sini Mas? Iya, masih di daerah sinilah. Usaha peternakan burung puyuh di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin didasari ilmu yang diperolehnya saat magang tentang budidaya burung puyuh di Kabupaten Sukabumi. Semua perlengkapan dan bibit diambil dari Kabupaten Sukabumi. Pembudidayaan burung puyuh memakan waktu yang singkat. Awalnya telur membutuhkan waktu 17 hari untuk penetasan. Setelah telur menetas, burung puyuh dilakukan pemeliharaan. Dan dalam waktu 2 bulan, burung puyuh sudah dapat menghasilkan telur. Burung puyuh betina memiliki masa waktu produktif, menghasilkan telur yaitu 1,5 tahun. Sedangkan burung puyuh jantan di umur 2 bulan dan burung puyuh betina yang tidak produktif lagi dijual dengan kemasan frozen yang sudah dibumbui. Dalam pemeliharaan, burung puyuh diberikan perawatan seperti diberikan vitamin, pengobatan, dan vaksin. Burung puyuh harus diberi vaksin 1 bulan sekali agar terhindar dari penyakit berbahaya.
Untuk perawatan kandang, terdapat standar operasional yang dijalankan, seperti pembersihan dan pembuangan kotoran setiap hari, dan selalu menjaga kebersihan kandang. Saat pembersihan kandang pun harus diberikan disinfektan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Serta kandang harus memiliki suhu yang baik untuk burung puyuh. Suhu yang baik berkisaran 27 sampai 30 derajat Celcius. Terdapat penyakit yang sering menyerang unggas ini, seperti penyakit senot. Penyakit ini terdapat keluhan seperti benjolan di bagian wajah, serta alami lesu. Tak hanya itu, penyakit flu burung juga sangat diwaspadai. Setiap hari burung puyuh diperiksa satu persatu. Jika burung puyuh alami bersin, segera dikarantina, agar tidak menyebarkan penyakit pada burung puyuh lainnya. Jadi kan kemarin sebelum kita buka kandang, buka proses usaha ini, kita magang dulu. Kita magang itu di Sukabumi, di SPF. Di situ kita pelajari semua perihal tentang puyuh. Mulai dari penetasan sampai dengan penjualan burung apkir. Nah, dari situ kita baru ngembangin usaha ke sini. Termasuk bibitnya dari sana kita supply gitu. Termasuk perlengkapan, peralatan ini juga dari sana semua. Jadi proses itu kita beli telur puyuh di situ di tempat magang dengan kualitas yang mereka jamin, dan juga tentunya yang jelas lebih dijamin kualitasnya gitu kan. Nah, digaransi lah oleh mereka kan. Setelah itu kita tetaskan. Jadi proses tetasnya itu cuma 15 hari di inkubator. Di umur ke-16 ke 17 hari itu dia menetas. Dari menetas mulai 0 hari itu kita pindahkan ke kandang grower. Kita di situ adakan perawatan, pembesaran sampai umur 1 bulan. Setelah umur 1 bulan, kita pindah ke kandang layer ini. Dan sudah disiapkan untuk bertelur. Di umur 40 hari, itu rata-rata puyuh sudah mulai bertelur. Gitu. Jadi fasenya itu cepat sih. Cuman 2 bulan kita sudah bisa menikmati hasil produksi. Kalau kesulitan sih pasti ada, tapi nggak terlalu sih. Seperti kalau ayam kayaknya lebih rumit ayam. Maksudnya fase penetasan ayam kan udah lama, terus waktunya lama, terus pemeliharaannya harus benar-benar signifikan ya. Kalau ini cukup kita rawat puyuhnya dari kecil dengan asupan vitamin dan makan yang bagus kan. Buktinya umur 40 hari dia bertelur. Dan hasil telur itu setiap hari kita ambil. Kalau untuk perawatan kandangnya sendiri gimana, Pak? Kalau perawatan kandang itu tetap pakai SOP, pembersihan setiap hari, pembuangan kotoran, terus pengecekan air minum, instalasi air minum yang kotor itu harus dibersihkan. Jelas intinya menjaga kebersihan, selalu menjaga kebersihan kandang. Umur burung puyuh menentukan ukuran telur yang dihasilkan. Jika burung puyuh yang baru belajar bertelur berumur di bawah 6 bulan, ukuran telur biasanya lebih kecil dengan berat 8-10 gram per telur. Jika burung puyuh yang berumuran 7 bulan ke atas menghasilkan telur ukuran besar dengan berat 12 gram sampai 15 gram per telur. Kendala lainnya dalam peternakan burung puyuh yaitu harga pakan burung puyuh yang cukup tinggi. Apabila burung puyuh diberikan pakan yang lebih murah dan kualitas yang kurang baik, berdampak pada kualitas dan ukuran telur puyuh yang dihasilkan. Kendala pakan yang mahal ternyata menjadi kendala pembudidayaan burung puyuh. Sebelumnya, tak hanya Yasai yang membudidayakan burung puyuh di Kabupaten Musi Banyuasin.
Ada pula warga lainnya. Dikarenakan harga pakan yang tinggi dan terkendala modal, usaha lainnya terpaksa gulung tikar. Kelihatannya yang ada ini baru Bapak inilah, Pak Esa inilah. Yang agak banyak itu, yang dikit-dikit ada. Cuma kelihatannya tidak berlanjut, Bu. Kelihatannya. Tapi yang berlanjut ini beliau inilah, Pak Esa inilah. Kesulitannya satu masalah pakannya, Bu, mahal. Iya. Terus ada lagi, Pak? Kemudian yang kedua mungkin modalnya, Bu. Karena boyuh ini kan perlu modal banyak. Yang utama, yang paling itu tuh dari pakan itulah, Bu. Pakan itu mahal, naik terus harganya. Kalau ada penyakit-penyakitnya, Pak? Penyakitnya ada juga, seperti tapi sudah bisa diatasi dengan sanitasi misalnya kan. Kemudian dengan pengobatan. Kalau untuk petelur kelihatannya produksinya kalau meraciknya, memformulasinya tidak tepat, produksi telurnya juga agak meleset, Bu. Memang untuk petelur ini harus pas formulasinya. Lain dengan pedaging gitu. Ya kelihatan sekali, Bu. Kalau pakai pakan yang tidak sesuai itu, produksinya memang jauh. Jika burung puyuh diberi pakan pengganti atau buatan sendiri, produksi telur puyuh menurun hingga 50% dan berpengaruh pada kualitas ukuran telur yang juga menurun. Sehingga pakan yang berkualitas baik sangat menentukan hasil produksi telur puyuh. Telur puyuh yang dihasilkan hanya didistribusikan di Kabupaten Musi Banyuasin karena masih kurangnya hasil produksi telur untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Muba. Sehingga peternak ini memiliki target 5.000 burung puyuh agar dapat memenuhi kebutuhan telur puyuh. Untuk sekarang masih di daerah Sekayu dan sekitarnya aja. Rata-rata ada yang datang ke sini, terus ada juga ke restoran atau ke rumah makan sekitar daerah Sekayu dari orang pasar yang datang ke sini, Bu. Kalau satu hari itu bisa sampai 23 kilo dan lebih. Ya. Kilonya berapa? 1 kilonya itu kalau telur itu 36.000. Ya, burungnya juga dijual. Kalau kami ada burungnya itu 2 macam, ada yang mentah, ada yang sudah diolah. Kalau yang mentah itu 9 sampai 10.000. Kalau yang sudah diolah atau sudah diungkap itu 12.000 per ekor. Kalau online ada dari Instagram, Facebook. Nah, insya Allah kedepannya akan dijadikan peternakan milenial ya, pakai mesin. Target yang lain ya supaya populasi puyuhnya itu meningkat. Menurut saya usaha peternakan puyuh ini sangat menjanjikan karena sudah menghasilkan itu sekitar 2 bulan sudah bisa bertelur. Terus juga semuanya itu bisa dipakai mulai dari telur, burungnya, terus kotorannya juga bisa dijadikan kompos atau pupuk. Ya. Selain dijual di pasaran, telur puyuh juga dipasarkan ke restoran dan rumah makan di sekitaran Kelurahan Kayu Ara, Kabupaten Musi Banyuasin. Serta penjualan juga dilakukan melalui media sosial. Harga telur puyuh dijual Rp36.000 per kilogram. Sedangkan harga daging burung puyuh mentah Rp9.000 dan burung puyuh yang sudah diolah Rp12.000 per ekornya.
Minat masyarakat mengkonsumsi telur puyuh di Kabupaten Musi Banyuasin tinggi. Hal ini berdampak penjualan telur puyuh semakin meningkat. Selain telur puyuh tinggi akan protein dan baik untuk kesehatan, sehingga banyak pembeli yang memburu telur dan daging burung puyuh. Sering Mbak, rutin setiap minggunya sering ke sini beli telur, kadang beli burung juga kayak itu, burung puyuh mentah. Kan di sini kita jengok langsung kandangnya, jengok langsung kebersihannya, jadi kan terjamin. Terus fresh, tidak katik yang namanya telur busuk tuh tidak ketemu. Terus juga harganya lebih murah di pasar dari pasar kayak gitu kan, karena kita ngambil kayak dari agen langsung gitu. Kegunaannya biasanya untuk apa, Mbak? Kita biasanya kalau untuk telur kita untuk makan gedewek. Tapi kalau daging biasa galak kami jual lagi kayak gitu. Nah, kami masak, kami olah. Kadang kami diungkap, dimasak opor kayak gitu. Nah, kalau telur tuh bisa 1 kilo sampai 2 kilo per minggu. Nah, kalau burung itu tergantung pesanan. Kalau misalnya banyak yang request minta ya kita bisa 20 sekali 20 ekor sampai dengan 30 kayak gitu. Telur puyuh itu kalau telur ayam kan lah biasa. Kalau dimakan lah biasa diolah. Nah, kalau telur puyuh itu kan agak tidak terlalu biasa. Jadi anak-anak juga senang kayak gitu. Gizinya juga tinggi ya. Tingginya permintaan dan minat masyarakat menjadi peluang bisnis. Ditambah makin modernnya peralatan dan digencarkan program petani milenial. Dapat menunjang dan mempermudah menjalankan bisnis di bidang peternakan. Sistem yang modern dapat menunjang petani milenial dalam mendukung operasional peternakan. Diharapkan makin banyaknya petani milenial dapat menginspirasi untuk turut menghasilkan dan menjaga ketahanan pangan. Tak hanya menjadi warga yang konsumtif, tapi juga warga yang mandiri dan menghasilkan pangan. Saudara, telur puyuh tinggi akan protein dan juga baik untuk kesehatan. Selain meningkat perekonomian, juga sebagai ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga ini dapat menginspirasi pemirsa yang masih ragu untuk terjun sebagai peternak burung puyuh. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.